Mencari jejak lokasi kerajaan Pakuan Pajajaran bisa diibaratkan seperti menggabungkan beberapa bentuk puzzle. Terlebih lagi, daerah yang dikonotasikan sebagai Dayu Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda Pajajaran, baru ditemukan oleh ekspedisi Sesipio, 1 abad kemudian setelah keruntuhannya. Upaya lainnya adalah menarik benang merah dari naskah-naskah kuno, seperti Carita Parahyangan, Naskah Wangsakerta, dan Serat Banten. Bentuk lainnya adalah melalui penelurusan sejarah lisan yang disampaikan secara turun-temurun, seperti carita pantun atau keterangan dari para juru kunci. Namun dari alur ini, ada kalanya dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis atau supranatural, sehingga dapat mengaburkan penelusuran sejarah itu sendiri. Cukup sulit menemukan titik pusat kota Pakuan Pajajaran atau letak keraton Pakuan. Selain kota Bogor telah semakin padat dengan jumlah penduduknya, juga aktivitas ekonomi yang tidak ada hentinya berlangsung di kota yang dahulu terkenal dengan julukan Buitenzorg. Di samping itu, kurangnya minat dan prioritas terhadap sejarah. Di dalam Pustaka Nusantara 3-1 dan Kereta Bumi 1-2 menyebutkan runtuhnya Pajajaran terjadi pada tanggal 11 bahagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, bertepatan dengan tanggal 8 Mei 1579 Masehi. Naskah tersebut menjelaskan, sedangkan runtaknya Pajajaran di dalam naskah Waruga Jagat dan naskah Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh disebutkan Pajajaran burak pada tahun Jim akhir. Sejalan dengan naskah tersebut, di dalam Serat Banten diceritakan pula tentang keberangkatan pasukan Banten ketika melakukan penyerangan ke Pakuan dengan pupur Kinanti. Terjemahannya, banyak para ahli sejarah yang mencari musabab dapat direbutnya Pakuan. Sekalipun telah ditinggalkan 12 tahun oleh rajanya, benteng Pakuan yang dibangun pada Sri Baduga tersebut masih berdiri kokoh. Namun untuk saat ini kisah yang dimuat dalam Serat Banten menjadi masuk akal. Konon kabar peristiwa ini hampir sama dengan cerita kuda Troya. Pakuan dapat mudah dibobol setelah terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh komandan kawal benteng Pakuan yang merasa sakit hati kerana tidak memperoleh kenaikan pangkat. Secara kebetulan sang komandan saudara dari Ki Jongjo, seorang kepercayaan Maulana Yusuf. Ketika malam tiba, sang komandan membuka pintu benteng dari dalam. Ia mempersilahkan pasukan Banten masuk, sehingga tanpa disadari para penghuni Pakuan, pasukan Banten sudah berada di tengah-tengah mereka. Memang dalam catatan sejarah, banyak rangkaian yang menyebabkan runtuhnya Pajajaran. Bermula dari masalah inten Kedatuan Pajajaran, sampai dengan adanya alasan Cirebon, Demak dan Banten untuk mengislamkan Pajajaran. Selain hal tersebut, ada beberapa ahli yang menilik lebih jauh bahawa kejatuhan Pakuan tidak terlepas dari keinginan Hasanuddin yang ingin menaklukkan Pajajaran dan mengingkari perjanjian yang dibuat pada masa Jayadewata dengan para penghulu Demak, Banten dan Cirebon. Yang jelas hal ini pun tidak dapat dilepaskan dari adanya invasi perdagangan para saudagar Islam di wilayah Pasundan. Dari rangkaian peristiwa ini, Pajajaran sirna hing bumi, ditandai dengan diboyongnya batu Palangka Sriman Sriwacana, suatu batu yang kerap dijadikan singgasana Raja-Raja Pajajaran ketika dinobatkan. Batu tersebut diboyong oleh pasukan Panembahan Yusuf ke Surasoan di Banten Lama. Dengan diboyongnya batu tersebut bertujuan politis, iaitu agar tidak ada lagi Raja Pajajaran yang dilantik. Di lain sisi, hal ini memberikan legitimasi kepada Maulana Yusuf sebagai penerus kekuasaan Pajajaran yang sah, kerana Maulana Yusuf masih dianggap keturunan Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surasoan Banten Lama. Orang Banten menyebutnya Watu Gigilang, berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan Sriman. Perihal batu Palangka Sriman Sriwacana dikisahkan dalam Carita Parahyangan sebagai berikut. Istilah palangka berarti tempat duduk atau tahta. Dalam tradisi Pajajaran, digunakan pada upacara penobatan.
Di atas batu palangka para calon raja diwastu atau diberkati oleh purohita. Letak palangka berada di kabuyutan kerajaan dan tidak berada dalam istana. Batu palangka terbuat dari batu yang digosok menjadi halus dan mengkilap. Dalam perjalanan selanjutnya, masyarakat Sunda menyebutnya batu pangcalikan atau batu ranjang. Perkiraan bekas Karatuan Pajajaran ditemukannya kembali selang 1 abad kemudian oleh ekspedisi Sesipio pada 1 September 1687 dalam bentuk puing yang diselimuti oleh hutan tua. Dalam laporan Gubernur Belanda dijelaskan bahawa istana tersebut terutama tempat duduk raja dikerumuni dan dirawat oleh sejumlah besar harimau. Dari sinilah dimungkinkan munculnya mitos bahawa pasukan atau tentara Pajajaran berganti wujud menjadi harimau. Ketika melakukan penelitian tersebut, Sesipio diantar penduduk dari Kedung Halang dan Parung Angsana. Mereka inilah yang kemudian diakui sebagai peziarah pertama setelah Pakuan dinyatakan hilang. Tak heran, mereka menduga puing kabuyutan Pajajaran yang mereka temukan sebagai singgasana raja. Hal yang berkaitan tentang sakralnya singgasana tersebut diceritakan pula oleh Abraham van Riebeeck pada tahun 1703. Dia melihat adanya sajen yang diletakkan di atas piring di kabuyutan tersebut. Sehingga ditafsirkan pula sejak ditemukan kembali oleh Sesipio, masyarakat Sunda merasa telah menemukan kembali Pajajaran yang telah hilang. Kemudian pada tahun 1709, Van Riebeeck melihat adanya ladang baru pada lereng Cipakancilan. Di sini menemukan adanya tanda-tanda kehidupan baru di bekas Pakuan. Diperkirakan peladang tersebut akan membuat danau tempat tinggalnya pada tepi Alur Cipakancilan. Dengan demikian orang Belanda telah mengetahui jauh-jauh hari nama Pakuan, Pajajaran dan Siliwangi 2 abad sebelum nama Pakuan Pajajaran diketahui lewat pembacaan prasasti batu tulis oleh Frederick pada tahun 1853. Setelah kerajaan Pakuan Pajajaran runtuh, kerajaan ini seolah hilang di telan bumi. Tidak ada satupun petunjuk mengenai di mana lokasi keraton tempat Raja Sunda ini menetap, termasuk juga keberadaan bangunan-bangunan pendukung kerajaan. Keberadaannya baru ditemukan 100 tahun kemudian, dalam sebuah ekspedisi Kapitan VOC dibantu orang-orang pribumi. Pada tahun 1687, Scipio seorang sersan VOC memimpin rombongan ekspedisi ke pedalaman Batavia, hingga sampailah ia pada sebuah daerah yang terdapat banyak puing-puing dan batu besar, di dekat tanah berundak yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Dalam laporan resminya, Scipio menyebut lokasi itu sebagai bekas kerajaan Pakuan Pajajaran. Saat ditemukan, bekas keraton itu tertutup oleh kabut yang sangat tebal dan dihuni oleh banyak harimau. Bahkan, salah seorang dari tim ekspedisi Scipio harus meregang nyawa karena diterkam harimau di dekat aliran sungai Cisadane. Laporan Scipio tersebut lantas diteruskan Gubernur Jenderal Johannes Campus kepada para pejabat berwenang di negeri Belanda. Laporan ini pun memicu ekspedisi lanjutan. Adolf Winkler pada 1690, dan Abraham van Riebeeck yang sampai 3 kali melakukan ekspedisi mulai dari tahun 1703, 1704, dan 1711. Namun temuan ekspedisi tersebut tidak menyebutkan di mana lokasi tepatnya, termasuk juga bagaimana bentuk dan puing-puing bekas kerajaan Pajajaran tersebut. Winkler hanya menyebutkan kondisi dan situasi saat itu saja, terlebih lagi pada saat itu daerah tempat puing kerajaan berdiri masih belum memiliki nama. Nama Buitenzorg baru mulai digunakan pada tahun 1750, tepatnya setelah villa mewah milik Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff selesai dibangun. Ekspedisi Winkler dimulai dari arah Kedung Halang, melewati Parung Angsana atau Tanah Baru, menuju ke arah selatan.
ia melewati jalan besar yang dalam laporan Scipio disebut Welanen atau jalan dua lajur. Catatan Scipio juga menyebutkan bahwa jalan dan lahan yang terletak di antar Parung Angsana sampai ke Cipatu itu sangat bersih dan dipenuhi pohon buah-buahan, terutama saat memasuki daerah Tajur. Dalam bahasa Sunda kuna, Tajur bermakna tanaman atau kebun, adapun sebutan Tajur Agung sama artinya dengan kebun gede atau kebun raya. Dari catatan Winkler tersebut diketahui bahwasanya daerah Tajur kemungkinan dulunya pernah menjadi kebun kerajaan yang menjadi tempat bercengkrama keluarga kerajaan. Itu sebabnya di penggalan jalan di bagian ini ditumbuhi pohon durian di kedua sisinya. Dari Tajur Agung, Winkler meneruskan perjalanannya ke daerah Batu Tulis. Jalan yang dilaluinya menuju ke arah gerbang kota yang menurut para sejarawan letaknya dekat pabrik paku, Tulus Rejo. Di lokasi ini pula Kampung Lawang Gintung berada. Dari gambaran tersebut, gerbang Pakuan berada di sisi dari penggalan jalan di Bantar Peti, tepatnya depan komplek perumahan Lipi. Pada zaman dahulu, di lokasi terdapat pohon gintung, itu sebabnya daerah ini kemudian dinamakan Lawang Gintung. Sesampainya di daerah Batu Tulis, Winkler mendapati jalanan berbatu yang tersusun rapi. Menurut penjelasan para pengantarnya, jalan itu mengarah ke istana kerajaan yaitu sebuah paseban tua. Winkler juga menemukan jalan berbatu lainnya dan 7 pohon beringin. Di dekat jalan itu, terdapat sebuah batu besar yang dibentuk secara indah. Dari jalanan berbatu tersebut, Winkler meneruskan langkahnya hingga ke situs Batu Tulis, lalu dilanjutkan ke tempat Arca Purwakali. Antara jalanan berbatu dengan batu besar yang indah itu dihubungkan oleh Gang Ami sekarang. Sedangkan lahan di bagian utara Gang Amil ini bersambung dengan Balekambang atau rumah terapung, tempat bercengkerama raja. Dari petunjuk tersebut, lokasi Keraton Pajajaran sudah dipastikan berada di lahan yang berbatasan dengan Jalan Batu Tulis di sisi barat, Gang Amil berada di sisi selatan, bekas parit yang kini menjadi kawasan pemukiman di sisi timur, serta benteng batu yang ditemukan oleh Scipio sebelum sampai di Batu Tulis ini yaitu berada pada sisi utaranya. Dari wilayah yang kini jadi Gang Amil itulah, Winkler memasuki tempat batu bertulis. Ia mencatat bahwa istana Pakuan itu dikelilingi dinding. Dari tempat ini, Winkler menuju lokasi ditemukannya Arca Purwakali. Ada 3 buah arca yang menurut penduduk setempat adalah Arca Purwagalih, Gelap Nyawang, dan Kidang Pananjung. Ketiga orang ini disebutkan dalam babat Pajajaran yang ditulis di Sumedang tahun 1816 di masa Bupati Pangeran Cornel, lalu tahun 1862 disadur dalam bentuk buku. Ekspedisi berikutnya dilakukan oleh Abraham van Riebeeck pada tahun 1703, 1704, dan 1709. Dari 3 kali ekspedisi itu, Van Riebeeck melewati jalur yang berbeda-beda. Jika Scipio dan Winkler memasuki Batu Tulis dari arah Lawang Gintung, maka Riebeeck datang dari arah Empang. Itu sebabnya, ia bisa mengetahui bahwa Pakuan berada di dataran tinggi. Apa yang dilaporkan Riebeeck lebih terfokus pada jalan masuk dan jalan naik ke kawasan Pakuan. Akan tetapi, dari ekspedisi tersebut ditemukan beberapa fakta menarik lainnya, yaitu alun-alun Empang adalah bekas alun-alun luar di zaman kerajaan Pakuan Pajajaran yang dipisahkan dari benteng Pakuan dengan sebuah parit yang cukup dalam. Tanjakan Bondongan pada zaman dahulunya merupakan jalan masuk yang sempit dan mendaki, sehingga hanya bisa dilalui oleh 2 orang pejalan kaki ataupun sambil menunggang kuda. Di tepi tanjakan Bondongan dulu adalah parit bawah yang terjal, dengan bagian dasar tersambung pada kaki benteng Pakuan. Jembatan Bondongan dulunya adalah pintu gerbang menuju kota. Selain dari laporan ekspedisi Scipio, Winkler, dan Riebeeck, lokasi Pakuan Pajajaran pernah juga dipublikasikan oleh C. M. Plate pada tahun 1912.
Peta tersebut menggambarkan situasi di Batu Tulis, namun PT tidak merinci lebih lengkap mengenai lokasi tepat Keraton Pakuan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh Raffles, seorang asisten di bidang kebudayaan Raffles, Jacobus Frickenshield tahun 1812 menggambarkan denah Istana Pakuan Pajajaran berdasarkan keterangan warga setempat. Untuk menelusuri lokasi bekas kerajaan Pakuan dan bekas-bekas peninggalan, tentu dibutuhkan perangkat teknologi yang sangat memungkinkan. Terlebih lagi dengan kawasan Batu Tulis yang sebagian besar lahannya telah menjadi kawasan pemukiman yang cukup padat. Bagaimanapun, Pakuan akan bisa ditemukan lagi oleh orang-orang yang mau mencarinya. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Uga Siliwangi, yaitu di mimiti poe Pajajaran leungit di alam ieu leungit dayeuna leungit nagarana Pajajaran moal ninggalkeun tapak jabat dindengarantikeun mapai sabab bukti anu kari bakal rea anu balukit tapi keja bakal aya anu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapakih deui nya bisa ngan mapaina anu pake amparan tapi anu marapaina loba anu arieu aing pangpinterna mutu aredan heula engke bakal rea anu kapangki sabagian anu kaburu dilarang kudu disebut raja panyelang aya anu wani ngorehan terus-terus denah hiding ka panglarang ngorehan bari ngalawan sabari seuring nyaeta budak kang ibahna dibirit leuwih pantona batu satang kahieman buhan deuleut tarimpunan buhan jubah arina ngonang lain kebok lain meong lain banteng tapi kalakai jeung tutunggul Murpadi Pajajaran pangauban